Hai guys, aku bakalan ngevideoin get ready with me. Jadi yang pertama-tama aku pakai face wash dari Scarlett. Aku akan menggunakan serum dari Scarlett. Ini aku lagi pakai yang varian Brightly Ever After. Aku lanjut pakai Brightly Ever After cream. Karena pagi aku pakai yang day cream. Dia itu isinya ada glutathione yang pasti, ada rose hip oil, ceramide, dan juga ada aqua peptide glow. Selanjutnya aku bakalan timpa lagi pakai sunscreen. Nah lanjut, aku makeup dulu ya. Kembali lagi bersama aku Salsabila Yasmin. Jadi di video kali ini tadi kan aku udah siap-siap nih mau pergi. Kita bakalan jawab-jawab pertanyaan temen-temen di questions box yang sempat aku buat. Sebenarnya udah lama banget, tapi kayak baru ada waktu banget guys buat aku jawab-jawabin ini. Dan kalau misalkan teman-teman merasa kayak ada yang masih mau ditanyain, teman-teman bisa nonton dulu Q&A aku yang sebelum-sebelumnya. Nanti akan aku taruh di sini nih semua Q&A aku seputar kedokteran gigi yang pastinya. Pokoknya kalau yang udah aku bahas biasanya nggak akan aku bahas lagi gitu. Jadi di sini aku tuh bikin Q&A berdua sama Kak Iqbal supaya kita punya dua jawaban yang mungkin berbeda ya. Supaya ada another perspektif. Ya, supaya ada perspektif lain. Oke. Hey lo, it's me 2020. Mana gitu sahabat. Hello, it's me. Oh iya bener dong. Requirement dikurangi nggak karena pandemi? Aku jawab nih, kamu Ya, jawab. boleh kamu jawab. Requirement tuh dikurangi, bukan dikurangi doang, dipangkas ya. Ya. Lumayan sih, kayak misalnya tuh EXO aja. EXO biasanya EXO dulu banget tuh 3.000 kalau di ekstraksi. kita ya. Iya, jadi kayak nyabut gigi. Dulu 30 gigi 3.000 poin, sekarang 15 gigi. ya Jadi dikurangin setengahnya. Setengahnya. Sebenarnya kalau dari Abdogi sendiri, yang penting udah pernah nyabut regio anterior, atas, posterior atas, anterior bawah, posterior bawah. Tapi kalau misalkan 4 gigi kan masih kurang banget kan. Jadi 15 gigi. Orto misalnya. banyak sih, Orto. semua Sal. Iya sih, cuman aku kasih contoh orto dari satu pasien. Nah sekarang pasiennya itu satu doang dan aktivasinya juga cuma 5-10 kali, dan juga satunya lagi typodon yang pakai model gigi, jadi sangat dikurangi. Kalau misalkan aku ngomong sekarang takutnya belum tentu fix ya requirementnya. Karena jadi suka berubah-berubah dan suka berubah-berubah juga tergantung sama kondisinya juga. Tapi Kayak misalkan sebenarnya tuh berubah cenderung diturunin terus tau. cenderung diturunin. Sejauh ini ya, nggak tahu sih tapi kemarin. Tapi kemarin misalkan kayak pas fase gigi anak itu, misalnya waktu zaman PPKM masih ketat, itu kita nggak ada pasien offline. Tapi lama-kelamaan ada pasien offline cabut satu gitu. Aku nggak dapat tuh pasien offline waktu itu, kamu dapat ya? Dapat. Jadi kayak berbeda-beda. Mungkin kalau kita udah lulus ya nanti kita bisa recap kayak requirement pas koas zaman kita tuh kayak gimana. Ya, soalnya emang masih dinamis banget sekarang. Karin, Kak lebih sibuk pendidikan sarjananya atau pas koasnya? Kalau menurut kamu dulu deh. Menurut aku sibuk apa ya? Kalau misalkan sibuk dari kuliah dari jam 7 sampai jam 4 itu sibuk pas sarjana. Tapi kalau antara sibuk mikirin pasien, setiap pasien gak cuma mikirin kita doang kan, tapi mikirin pasien, belajar juga, terus administrasi segala macemnya. Itu tuh menurut aku sibukan pas koas gitu. Jadi kalau rutinitas yang dari pagi sampai siang itu preklinik, karena biasanya kita jam 7 sampai jam 4 itu setiap hari misalnya. Tapi kalau di koas itu lebih capek mental dan pikiran gitu ya kalau menurut aku. Dan itu jauh banget sih dari preklinik. Kayak mungkin misalnya 50% waktu preklinik aku capek pikiran ya, tapi kalau koas tuh bisa kayak 80 sampai 90% capek gitu. Bukan preklinik, cuma stresan koas gitu aja lah kalau aku. Tapi kamu ngerasa koas sibuk nggak? Enggak sih, sebenarnya masih sibuk itu sih. Ya, for your information, sekarang itu di FKG 4 sendiri, dan aku yakin mungkin di FKG lain juga ada yang sistemnya akan jadi Putaran. semistase. Jadi kadang di bulan ini kita ada di departemen ini, di bulan depan kita ada di departemen apa gitu kan. Biasanya 3 bulan ya.
Nah, kita tuh kebetulan belum dapat putaran yang katanya sih hektik kayak prosto konser, kita belum dapat. Jadi mungkin kita gak bisa bilang kalau koas segabut itu juga ya. Tapi so far kita nggak sesibuk itu. Hingga Atria, kenapa Kak Yasmin pilih FKG? Dan kalau seandainya waktu itu nggak keterima di FKG, mau ambil jurusan apa? Oke, aku dulu kali ya. Kak Yasmin yang ditanya ini. Iya, aku Kak Yasmin sih yang ditanya ya. Tapi bisa nggak apa nanti kamu jawab. Jadi kalau dulu aku tuh mau ambilnya FKG kan. Kalau misalnya teman-teman tahu pasti aku itu pertama mau masuk dokter umum dan ambil spesialis kulit. Tapi aku baru tahu kalau ternyata pasangannya kulit itu adalah kelamin. Menurut aku, aduh kayaknya nggak bisa deh. Terus aku mikirnya apa ya yang udah terspesialisasi lagi. Oh kayaknya gigi lucu, alat-alatnya kecil segala macam. Ternyata nggak selucu itu dan nggak semudah itu untuk memainkan alat-alatnya. Bakalan ambil mungkin di bidang kesehatan dulu, kayak misalnya psikologi, terus farmasi atau yang berbau art karena aku suka art, jadi kayak desain interior atau fashion designer aku juga tertarik. Maksudnya FKG pengen masuk teknik sih. Tekniknya udah ada yang spesifik nggak? Aku pengen teknik fisika, kalau kan geofisika yang gitu-gitulah, yang kebumian, yang kefisikaan yang gitu. Kayak exploring gitu ya? Iya, exploring the universe. Tapi kalau teknik fisika kayaknya enggak deh. Iya Kalau sih, enggak sih. Kalau geofisika ya, cuman kalau misalnya pilihan ketiganya waktu itu geofisika sih, udah nggak ke fisika. Jadi tapi lebih ke karena exploring atau karena prospek kerjanya nih? Lebih ke apa ya? Kayaknya tuh bakal tidak membosankan aja nanti kerjanya gitu. Itu jadi kayak lapangan banget ya, pengennya nggak yang di depan laptop kayak gitu ya. Iya, tapi ternyata sekarang jadi depan laptop. Iya, apalagi dia jadi YouTuber pasti ngedit setiap hari. Nah selanjutnya ini dari Karin juga, masa kuliah gimana Kak? Apa orang-orangnya individualis atau sebaliknya? Individualis dan tim tuh ada waktunya sih kalau menurut aku sih. Ada ketika kita tuh harus kerja tim, ada ketika kita tuh harus memikirkan diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak mikir apa gimana ya, jadi tuh kalau asli itu nggak akan ada yang narik. Kalau misalnya kita emang ada kursi kita nggak ambil, ya udah itu bakal lapur aja gitu, lapur sih. Kira bakal hilang aja gitu. Hilang kesempatan. Kita tetap harus bisa bertanggung jawab atas diri sendiri. Kalau di FKG harus punya motivasi sendiri. Iya, walaupun aku juga masih nggak benar sih. Meskipun kita nggak rajin, nggak apa-apa nggak rajin, asal masih punya motivasi buat maju, itu penting banget di FKG. FKG itu kita nggak bisa kerja sendiri, betul. Aku benar ngerasain banget kita nggak bisa kerja sendiri. Bahkan kita aja kalau koas hidupnya dengan pasien dan banyak faktor gitu, dokter, dental unit, alatnya segala macam. Tapi kita memang dinilai berdasarkan kapabilitas kita menjadi dokter gigi itu dari requirement. Nggak mungkin misalnya teman kamu bisa nyabut, kamu karena udah bantuin dia, kamu lulus. Tetap harus nyabut dong, gitu kan? Dan itu menurut aku bukan hal yang 100% negatif sih, karena ya mau gimana lagi, emang sistem belajarnya FKG tuh kayak gitu. Selanjutnya ada don't know each other. Dari don't know each other, tips belajar saat preklinik supaya ilmunya melekat sampai klinik. Wow. Gimana? Wah, ngasih tips tapi yang mau dikasih tipsnya juga nggak bisa gitu. Iya, benar. Maksudnya jadi kita nggak kayak gitu. Kita nggak seingat itu sama dari preklinik. Bahkan kayak, kita lupa banget. Iya, bahkan kalau misalnya dia nanyain ke aku pun, misalnya udah pelajaran baru 3 bulan 4 bulan yang lalu tuh kadang kita harus baca lagi gitu ya. Betul. Takutnya kan ada yang salah gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih, ya emang kalau lebih ke gini aja sih. Preklinik tuh supaya kita tahu dan supaya kita ngeh gitu akan hal itu. Tapi ketika kita lupa, ya udah nggak ada salahnya buat kita baca lagi. Apalagi kalau misalnya besok nih kita mau nyabut nih, udah kita baca tentang pencabutan. At least kalau misalnya kamu tuh belajar di preklinik tuh udah tahu, jadi tinggal recall aja ya. Recall aja, pasti gak akan lama kok. Ya sih betul. Aku juga setuju kita akan lupa pada waktunya karena mungkin ya gimana ya, kita mungkin dulu awalnya belajar karena emang ada mau ujian. Tapi menurut aku kalau misalnya kamu pengen nih sekarang lagi preklinik, pengen inget sampai koas gimana caranya, belajarnya jangan ngapal, belajarnya kayak konsep banget gitu. Belajarnya paham, belajar konsep. Jadinya kalau pas koas itu kamu ngerti. Apa paling yang hanya diapal, ngerti nggak sih? Mekanisme kerja obat pasti kan kita ngerti konsep nih, tapi kayak
golongan obat ini apa aja, golongan obat ini apa aja, nama-namanya doang yang beda, itu kan pasti kita lupa dong. Iya kan? Nah yang kayak gitu-gitu tuh diapalin lagi, di-recall lagi gitu. At least konsepnya, cara kerjanya, misalnya, pokoknya konsepnya itu kita ngerti dulu deh. Sharing tentang skripsi dong kak, dan gimana tips bisa lulus juga. Skripsi itu is all about you, pembimbing, apa yang mau diteliti. Dulu aku ambil penelitian yang deskriptif. Kamu juga, kamu hubungan ya? Eksperimental dan hubungan lebih sulit dia. Kalau aku benar-benar yang deskriptif. Pembimbing aku dari radiologi, pembimbing aku baik banget, bisa kita kontrol saat skripsi adalah kita nggak malas untuk bimbingan, kita nggak malas untuk revisian. Sisanya kalau faktor-faktor eksternal, entah itu kesibukan dosennya atau misalnya sampelnya ternyata sulit untuk kita ambil segala macam, itu emang kita harus sabar-sabar gitu. Apa benar kak anak FKG perlu beli printer? Kan sering tuh ngeprint, apalagi aku di semester 3 online. Kalau menurut aku sih beli printer mah nggak perlu ya. Jadi kita kan bisa ngeprint di mana aja gitu kan. Ya, kalau enggak satu orang satu kosan tuh seenggaknya ada satu printer lah kayak gitu, atau patungan, atau bisa ada yang bawa gimana kita patungan tinta atau gimana, yang pasti sih buat ngeprint kita emang agak butuh di kelas. Terus sekarang butuh kan sih. Banyak. Kayak misalnya kita status kayak gimana kan banyak yang kayak jual di fotokopian, sekarang fotokopian tutup juga kan. Jadi kalau kita masih belum terlalu yang digital dan paperless banget ya. Iya. Kita masih sangat memakai kertas sih. Kalau di Unpad sih. Ya. Kalau di Unpad jelas pengen banget bisa kayak Kak Salmin. Semoga 2023 bisa masuk FKG UB. Amin, kita aminin ya. Kuliah FKG itu bakal sering tidur malam banget nggak sih? Kayak nyampe lebih dari jam 12 malam. Kalau aku sih iya sih, terus kalau kuliah FKG. Berarti itu enggak dong? Enggak dong, enggak, maksudnya aku tidur lebih jam 12 malam, iya, karena FKG enggak. Soalnya dia ngedit kan? Iya, kalau aku ada kegiatan lain lah. Kalau kamu gimana? Kalau aku enggak sih, enggak harus tidur sampai kalau berarti sih, kalau dia sih terkadang ya karena FKG, karena kan dia kan orangnya kan sering nyatet. Kalau gua kayak banyak banget yang dia kerjain gitu loh tentang FKG. Kalau aku kan catatan minta dia, kalau nggak kayak lihat turunan apa-apa kayak gitu-gitu aja sih. Jadi gimana ya? Beda-beda orang lah ya. Beda orang sih ya. Ada yang morning person, maksudnya dia produktif di jam 6 pagi udah bangun, jam 7 ngerjain ini itu, jadi dia tidur jam 10 bisa. Ada yang jam segitu-segitu nggak fokus, jadi harusnya baru mulai on tuh jam 10-11 malam baru mulai belajar. Masing-masing orang beda ya. Iya, masing-masing orang beda. Semester paling menyenangkan adalah dari Septia Amiranti. Gak ada sih, sama aja. Aku ada. Aku aja lupa soal semester ngapain, aku lupa. Aku ada semester paling menyenangkan. Semester 1. Enggak, aku menyenangkan banget sumpah semester 1. Semester 1, semester 2 deh. Malas adaptasi gitu-gitu aku malah nggak suka. Enggak. Aku nggak ngerasa kayak bener-bener harus beradaptasi sih guys di semester 1. Malah aku beradaptasinya di semester 3. Karena itu udah ada praktikum banyak banget, jam 7 sampai jam 4 itu definisi pagi tuh masih ngerasa mataku tuh berat karena aku harus bangun jam 7. Jam 7 tuh bukan bangun ya. Jam 7 tuh sampai di FKG. Semester 1 sampai semester 2 tuh kita kuliah. Praktikumnya cuma anatomi, histologi, gitu-gitu doang. Tapi aku nggak happy sih biasa aja. Aku exploring Jatinangor, terus pulangnya tuh bisa-bisa jam 7 nih kuliah. Pulang udah jam 9 guys pulangnya. 2 jam doang kuliah. Di titik terendah ngerasa capek kuliah, gimana kakak cara ngatasinnya? Aku ngerasa di titik terendah aku kuliah adalah biasanya aku take a break dulu. Maksudnya bukan take a break yang aku cuti gitu, enggak. Tapi aku kayak nangisin. Orang pertama yang aku ceritain biasanya dia, karena dia juga ngerti ya per FKG-an gitu. Jadi kayak ya udah aku cerita ke dia aja. Terus habis itu kalau udah nggak kuat banget atau minta doa, aku langsung cerita banget ke mamaku. Biasanya kita kalau di titik terendah kita lagi nggak pede, kita lagi breakdown segala macam. Jadi aku bener-bener kayak ya udah cari waktu aja, misalnya sehari nggak ngapa-ngapain tapi bener-bener nangis, terus kayak buka-buka YouTube atau buka-buka quotes-quotes penyemangat kayak gitu. Ya udah sering banget self talk kalau misalkan aku lagi down. Jadi kayak nggak apa-apa Sal, kamu kayak gini. Terus jangan denial sama perasaan sendiri. Misalnya lagi sedih, lagi kecewa sama diri sendiri, ya udah nggak apa-apa. Bukan yang harus tegar, bukan yang harus positif, bukan yang harus nggak boleh sedih dan nggak boleh nangis. Udah nggak apa-apa, jujur aja sama diri kamu sendiri. Terus anggap diri kamu itu orang lain. Terlalu nuntut diri aku untuk ngelakuin sesuatu gitu kan. Kalau lagi kayak gitu, aku biasanya
menganggap diri aku itu orang lain. Jadi bayangin kalau aku orang lain, aku dituntut ini, dituntut itu, dituntut apa. Emang aku setega itu ya sama orang lain? Kalau gitu nggak usah setega itu sama diri kamu sendiri, ngerti nggak sih? Kalau solusi, aku suka tanya dia. Solusi konkret, biasanya aku nanya-nanya orang, dan itu ketika emosional aku atau mental aku tuh sudah lebih baik. Salah, ada beberapa case gitu, ada masalah yang memang kesalahpahaman ke dosen lah, kalau nggak kesalahpahaman antar teman gitu-gitu sih. Kalau aku ya paling cerita ke Sal, kalau nggak ke keluarga aja sih, kayak minta doa ya ini biar lancar. Habis itu aku udah lupa. Bisa aku udah lupa. Iya, maksudnya udah nggak ada pengaruhnya lagi gitu. Maksudnya Tapi, kan biasanya kalau mental itu kan kadang jadi mempengaruhi kehidupan ke depan. Benar banget. Kalau saya menangis aja nggak apa-apa sih. Aku juga pernah kok kayak gitu, ya bener-bener masalah banget sampai ke kamar mandi ini di FKG nih, gue nangis cuy. itu paling masalah banget sih ya. Tapi di situ udah selesai, ya udah langsung cari solusi, kelar. Itu juga udah biasa lagi, udah nggak ada rasa apa-apa lagi udah. Sekian Q&A dari kita, semoga teman-teman suka. Nanti aku bakalan pulang lagi, dan akan ada yang masih belum terjawab, nggak apa-apa, nanti bisa DM aku di Sal saya SMN atau bisa ke kolom komen. Aku udah sampai di rumah, aku mau langsung aja untuk skincarean lagi. Untuk cuci mukanya aku juga pakai brightening facial wash dari Scarlett lagi. Kayak lagi nih Brightly Ever After Serum, pakai krim Brightly Ever After yang night cream, lembabkan kulit dan yang pastinya mencerahkan kulit juga. Sampai ketemu di video aku selanjutnya, dadah.